Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Kali ini saya akan membagikan salah satu resep kesukaan, yaitu bakpao ekonomis. Ekonomis karena bahan-bahannya mudah didapat, selain itu juga hasilnya lembut, putih, dan montok walau tanpa diulen mixer, tanpa menggunakan telur dan tepung tangmin. Wow, amazing. Tuh, kelihatan mantapnya kan ya? Yang jelas, ini cocok banget untuk camilan sehari-hari atau untuk ide usaha. Okay guys, I bet that you've been curious to know on how to make it. Just check it out. Bahan dan cara membuat. Bahan yang dibutuhkan yaitu 300 gram atau sekitar 20 sendok makan tepung terigu protein rendah. Dan ini saya menggunakan terigu kunci biru. 15 gram atau sekitar 1 sendok makan tepung tapioka alias tepung kanji atau aci singkong. 70 gram atau sekitar 3,5 sendok makan gula pasir atau jika mau diganti dengan gula halus juga boleh. 2 gram atau sekitar setengah sendok teh baking soda. Kemudian 4 gram atau sekitar 1 sendok teh ragi instan. Aduk rata. Masukkan 150 ml air atau sekitar 3/4 gelas takaran 200 ml. Untuk komposisi airnya ini bisa diganti dengan susu cair. Aduk hingga rata. Seperti ini ya. Selanjutnya, masukkan 20 gram atau sekitar 1 sendok makan mentega putih. Jika mau diganti dengan mentega biasa atau margarin juga boleh. Oke guys, aduk dan uleni adonan sampai kalis, asal tidak lengket di tangan. Mengulenya ini sebentar saja, kira-kira sekitar 5-6 menit. Jadi mengulenya itu tidak perlu sampai kalis elastis, hanya saja pastikan adonan sudah tercampur rata dan halus. Dan jika menggunakan gula pasir, pastikan butiran gulanya itu sudah menyatu dan tidak bergerindil. Kemudian, diamkan sekitar 15-20 menit agar adonan lebih lemas dan lentur. Jadi, jangan menunggu sampai mengembang 2 kali lipat ya. Dan ini dia, setelah 15 menit didiamkan, teksturnya itu sudah terasa lebih ringan. Selanjutnya, bagi adonan menjadi beberapa bagian dengan berat sesuai selera. Dan ini saya bagi menjadi 11 buah dengan berat masing-masing sebesar 50 gram. Berikutnya, siapkan sedikit minyak goreng. Olesi tangan dengan secukupnya minyak goreng. Kemudian, ronding adonan dengan cara dibulatkan seperti ini. Bulatkan hingga permukaan adonan menjadi halus ya. Proses rounding ini sangat penting. Jadi kalau misalnya kita membulatkannya itu ngasal alias dibiarkan tidak rapi dan kasar, maka hasil bakpaonya itu juga akan menjadi kasar dan kurang cantik. Catat. Oke guys, jika semua adonan sudah dibulatkan,
Selanjutnya, diamkan sekitar 10 menit di wadah tertutup agar adonannya itu menjadi lebih lentur dan lebih lembut. Nah, sekarang adonan siap diisi. Untuk isiannya itu sendiri sesuai selera. Dan ini saya menggunakan isian selai coklat siap pakai dan abon kering. Pipihkan adonan dan isikan seperti ini. Tutup rapat dengan cara direkatkan seperti ini. Selesai. Lakukan sisanya hingga habis. Jika semua bulatan sudah diisi, selanjutnya tutup rapat, diamkan sekitar 30-45 menit atau maksimal itu 1 jam sampai adonan mengembang. 30 minutes later. Nah, ini dia. Setelah 30 menit adonannya sudah agak mengembang ya. Sekarang kita siapkan kukusan. Pastikan kukusannya itu dipanaskan terlebih dahulu hingga airnya mendidih. Saat mengisi air di kukusan juga jangan banyak-banyak ya. Karena jika airnya itu kebanyakan, maka bakpao jadi rawan basah. Oke guys, sambil menunggu kukusan panas, selanjutnya siapkan ini. Waduh, Jan, astagfirullahaladzim. Getih siapa gue lah yuk? Anu jarang gawe bakpao malah disoki getih. Anu getih wedhus apa gue ya? Waduh, merinding dis kok. Medeni temen gue. Asem gue lah. Udah getih gue lah, telengan dewek gue, telengan. Jajal matanya dibukak sing ngambal lah, yuk. Aja merem bae mulane. Wong anu taros kok ya ndarani getih. Wah, tadi kayak gue, ya amit bae lah. Aja ngegas, wong orang ngerti kok ya. Nebak-nebak bae, siapa tahu bener untuk hadiah. Lumayan daripada lumayun. Oke guys. Oleskan sedikit pewarna makanan dengan bantuan cotton bud di bagian atas permukaan bakpao seperti ini. Hiasan ini optional ya, jadi kalau tidak suka bisa dilewatkan. Sekarang bakpao siap dikukus. Jika kukusan sudah mendidih, masukkan sebagian bakpao dan tata dengan diberi jarak agar tidak menempel satu sama lain. Jangan lupa bungkus tutup kukusan dengan kain bersih agar uap air tidak masuk. Kukus dengan api sedang sekitar 6-8 menit. Jadi bakpao ini dikukus tidak boleh lebih dari 10 menit ya. Dengan begitu hasilnya bisa cantik mulus, bebas keriput, dan anti kempes. Catat. And 7 minutes later. Nah, ini dia hasilnya. Wah, lumayan cantik kan ya? Pastinya juga empuk dan menul dan bebas keriput. Kukus sisanya hingga habis. Untuk kloter yang kedua ini hasilnya juga sama. Menurut saya sih sudah lumayan bagus karena ini adalah trial pertama saya membuat bakpao tanpa menggunakan terigu protein tinggi dan cukup diulen sampai kali saja. Jadi asalkan bahan, cara, dan langkah pembuatannya itu diikuti sesuai prosedur, maka hasilnya itu insya Allah bisa bagus dan anti gagal. Catat. Dan kapan hari itu juga saya bikin bakpao karakter dengan resep yang sama. Hasilnya ternyata lumayan mantap. Cuma walaupun bahannya sama, untuk membuat bakpao karakter ini, teknik mengadon dan menyiapkan adonannya itu tidak sama ya. Dan untuk cara lebih detail, pastinya akan saya bagikan di video berikutnya. So, just stay tuned on the Hasan video. Oke guys.
Berikutnya, tips dan trik seputar bakpao ekonomis. Sama seperti roti yang dikukus pada umumnya, sebaiknya setelah uap bakpao hilang, segera bungkus atau kemas di dalam wadah tertutup agar awet empuk meski sudah dingin. Dan jika disimpan di suhu ruang, bakpao ini bisa awet empuk hingga 2 hari. Sementara jika disimpan di dalam freezer, bakpao bisa bertahan hingga 1 bulan. Jika ingin dimakan kembali, maka diamkan di suhu ruang, lalu kukus sebentar sampai bakpao empuk ya. Catat. Penggunaan tepung tapioka dalam resep ini adalah sebagai pengganti tepung tangmin. Fungsinya itu adalah agar kulit bakpao menjadi mulus kinclong dan berwarna lebih putih. Kalau mau diganti dengan tepung jagung alias tepung maizena juga boleh. Cuma menurut saya sih hasilnya itu tidak sebagus yang menggunakan tepung tapioka ataupun tepung tangmin. Catat. Jika menggunakan resep ini, pastikan terigu yang digunakan adalah jenis protein rendah, bukan yang protein sedang atau yang tinggi. Dengan begitu, hasil adonan bisa kalis lebih cepat dan tidak berat. Dan karena adonannya itu tidak berat, sudah pasti waktu mengulenya juga tidak perlu lama-lama ya. Cukup diulen asal tidak lengket di tangan, tidak perlu sampai kalis elastis. Selain itu juga cukup di-proofing sebentar agar hasilnya itu tidak rawan overproofing. Karena jika adonan overproofing alias terlalu lama didiamkan, maka hasilnya itu jadi rawan keriput. Oh no! Dan kalau misalnya kalian ingin tetap menggunakan tepung terigu protein sedang atau protein tinggi, sebenarnya nggak masalah sih. Cuma resikonya semakin tinggi tingkat protein pada tepung, maka adonannya juga akan semakin berat untuk diulen. Dan warna bakpaonya juga jadi rawan kuning. Penggunaan baking soda dalam resep ini fungsinya itu adalah untuk menambah volume udara pada bakpao dan memperkokoh tekstur bakpao. Jadi kalau bisa jangan dilewatkan ya. Karena nantinya itu bakpao jadi kurang montok dan rawan kempes. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat bakpao ekonomis ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat and I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.